Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin membahas kekuatan timnas Indonesia kita yang berkurang ya, sedikit berkurang karena Eliano Reinders menyatakan tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia karena faktor istrinya yang akan melahirkan ya. Menurut saya ini keputusan yang wise ya dan harus dihormati oleh semua pihak karena sekali lagi keluarga tetap nomor satu dibanding apapun ya. Keluarga tetap nomor satu dibanding apapun. Namun tidak usah khawatir karena di posisi bek kanan Kevin Dix sudah pulih dari cedera, sudah fit sehingga posisi bek kanan harusnya aman ya. Posisi bek kanan sudah aman. Kevin Dix meskipun Sandy Walsh dan Eliano tidak bisa bergabung, tapi Kevin Dix sudah selesai menyelesaikan urusannya di Denmark dan siap OTW ke Indonesia hari ini juga gitu ya. Jadi save like untuk Kevin Dix, semoga bisa mempertahankan kondisinya karena sekali lagi di bek kanan kita sudah nggak punya pemain. Sandy Walsh nggak ada, Eliano nggak ada, sisa Asnawi. Kita tahu Asnawi seperti apa gitu ya. Kadang bisa diandalkan, kadang tidak. Jadi Kevin Dix sudah jaminan lah. Ya, Kevin Dix sudah jaminan. Jadi kekuatan timnas Indonesia sedikit berkurang, namun 85% kekuatan timnas sudah terkumpul. Dimana tadi Jay Itzes, Mes Hilgers dan Jordi Amat menjadi batch selanjutnya yang datang ya, sehingga total pemain yang sudah bergabung di TC Timnas sudah 28 orang. Berarti tinggal sisa Sandy Walsh dan Kevin Dix ya, sisa Sandy Walsh dan Kevin Dix harusnya, dan Martin Paes, tapi Martin Paes kan tidak bermain jadi dia sebenarnya tidak datang pun tidak masalah gitu ya. Sandy Walsh, Kevin Dix dan Martin Paes. Tapi jangan khawatir, di posisi bek kanan juga Yance Sayuri bisa ditaruh di situ juga ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Dimana kalau bicara pemain lainnya berarti kan kita minus Sandy Walsh, Eliano ya. Karena sisanya Mes Hilgers yang sempat cedera pulih, Dean James pulih, Kevin Dix pulih. Dimana ini kan sudah H-7 ya, H-7 sudah H- seminggu. Di H- seminggu ini timnas sudah berkumpul sehingga punya waktu bonding yang banyak ya, punya waktu bonding 4-5 hari ke depan sebelum bertolak ke Jakarta ya, untuk pertandingan. Mudah-mudahan dengan bonding selama 5 hari ini tim punya chemistry, minimalnya Kluivert punya rencana untuk mengalahkan Cina. Karena meskipun Cina adalah juru kunci grup ini, kita tidak boleh meremehkan timnas Cina. Sama seperti sebelumnya di mana kita terlalu meremehkan Cina, kita berapi-api bisa menang di kandang Cina, ternyata kita kalah dengan skor 2-1. Artinya kita tidak boleh meremehkan Cina meskipun kekuatan kita yang sekarang ini lebih besar dibanding yang kemarin. Kan sekarang udah ada Kevin Dix ya, udah ada Oler Meni, ada Joy Pelupesi, ada Dean James gitu ya. Jadi pemainnya udah bertabur bintang, udah lebih bertabur bintang. Ada Emil Audero gitu ya, sudah lebih bertabur bintang. Rizky Ridho juga sekarang udah on fire gitu ya, udah naik level. Jadi kekuatan timnas yang sekarang ini jauh lebih besar dibanding kekuatan timnas yang kita bertanding di Cina kemarin. Dan kalau bicara objektif, Indonesia sih harusnya bisa menang lebih dari 2 gol ya. Kalau dari segi objektif ya, dari segi kualitas kita sangat jauh di atas Cina. Tetapi sekali lagi segala hal bisa terjadi di lapangan. Jadi fokus sangat dibutuhkan. Sekali lagi fokus sangat dibutuhkan. Andai aja fokus 100%, semua terjadi dengan biasa saja, Indonesia sih harusnya bisa mengunci kemenangan. Dan satu lagi, mudah-mudahan Arab Saudi bisa menahan Bahrain ya. Minimal jangan memberi Bahrain kemenangan, karena kemenangan bisa membuat Bahrain mengancam posisi Indonesia. Karena Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas, sementara Bahrain hanya akan menghadapi Cina. Jadi kalau Bahrain menang, ini cukup berbahaya untuk timnas Indonesia. Jadi kita juga harus berharap Arab Saudi
seenggaknya bisa menahan imbang timnas Bahrain sehingga Indonesia mengunci satu tiket ke ronde 4 gitu ya. Dan kalau bicara tentang persiapan, ya gue kan udah melihat ya di sosial media 2 hari terakhir ini latihan itu semua pemain sudah dalam kondisi yang moodnya bagus, sudah refresh dari kompetisi sebelumnya ya, sudah refresh, sudah fokus ke pertandingan, sudah main fun games juga, kelihatan ya udah main fun games, sudah saling akrab-akraban, udah saling bonding, udah meeting gitu ya. Sisanya adalah menurut gua mematangkan rencana dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor tentu saja. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, mudah-mudahan Alex Pastoor sebagai peracik strategi utama menurut gua, Alex Pastoor ya, itu bisa memberikan strategi yang tepat untuk tim ini. Bermain menyerang tapi seimbang, balance gitu ya. Karena kita pasti akan bermain menyerang. Gue yakin kita akan bermain menyerang, kita nggak akan bermain menunggu. Mudah-mudahan menyerangnya ini balance dengan transisinya, karena selama ini yang jadi kelemahan timnas Indonesia di 8 game ini adalah transisi negatif kita yang sangat buruk. Gue akui transisi negatif kita itu sangat jelek, dan kehadiran Joy Pelupessy mudah-mudahan menutup kelemahan transisi negatif kita. Kalian kalau lihat Gogo yang bersarang di gawang kita melawan Cina, melawan Australia gitu ya, melawan Jepang gitu ya, itu kan rata-rata kita kebobolan dari transisi negatif ya. Artinya kalau kita bermain defensif justru kita lebih berbahaya, tapi kalau kita bermain menyerang transisi negatif kita sangat lemah. Karena kita memang tidak punya DMF murni ya sebelumnya. Sekarang udah ada Joy Pelupessy. Mudah-mudahan Joy bisa menutup kelemahan timnas selama ini. Mudah-mudahan Kluivert tidak lagi bereksperimen ya dengan memasang Nathan Joaon ya, memasang Nathan Joaon di posisi tengah. Karena sekali lagi gue harap Kluivert tetap komit dengan perkataannya ya, karena sekali lagi Nathan ataupun Strike ya, gue kan menyoroti 2 pemain ini. Nathan dan Strike ini kan nyaris gak pernah main di klubnya ya, Nathan dan Strike, dan kelihatan ketika mereka disuruh untuk menggendong tim kan malah membuat banyak blunder. Jadi gue harapkan di laga sepenting ini Kluivert tidak bereksperimen lagi ya, tidak memasang pemain di posisi yang tepat ya, tidak memasang pemain di posisi yang tidak tepat maksudnya ya. Mudah-mudahan segala persiapan ini tidak dihancurkan dengan formasi yang ugal-ugalan dan pemilihan pemain yang ugal-ugalan. Jadi mudah-mudahan pemain terbaik lah yang dipasang gitu ya. Kalau kalian bicara versi gua, pemain terbaik yang dipasang itu ya tentu saja Itses, Hilgers, Hubner, atau ya Hilgers bisa diganti Rido gitu ya, sama aja ya Hilgers sama Rido. Kevin Dix di kanan, kirinya Calvin Verdong, di tengahnya Haye Pelupessy, di depannya perdebatan oleh Romani dan 2 temennya. Nah 2 temennya ini menurut gua, kalau gua ya, karena butuh kualitas, gua akan memasang Dean James salah satunya, Dean James dan Stefano Lillipali. Gue akan memasang Dean James di belakang Romani dan Stefano Lillipali ya. Stefano Lillipali punya pengalaman untuk laga sepenting ini. Dean James punya kualitas ya, meskipun dia tidak bermain di posisi aslinya, tapi Dean James itu punya kualitas ya, punya kualitas Eredivisie gitu ya, sehingga dia punya nilai tambah ya untuk bermain di posisi tersebut. Oke? Jadi itu aja tentang timnas Indonesia di hari ini.